Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil risem untuk subbab hakikat ibadah dalam bab ibadah, akhlak, dan muamalah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Al-Kifari. Saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi di video ini saya ingin membahas mengenai poin-poin dalam hakikat ibadah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari ibadah sendiri. Yang pertama, ada kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Secara istilah, ibadah sebutannya mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir ataupun batin. Selanjutnya kita ada hakikat ibadah. Ada dua poin di sini dalam hakikat ibadah. Poin pertama ada mengokohkan konsep penghambatan kepada Allah di dalam diri. Poin kedua ada menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan. Jadi di poin kedua ini ditekankan bahwa seluruh aspek kehidupan manusia, baik internal maupun eksternal, semuanya untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Poin selanjutnya ada pembagian ibadah. Di sini ada dua pembagian ibadah. Yang pertama ada ibadah mahdah ataupun ibadah khusus. Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Adapun di sini jenis-jenis dari ibadah mahdah ataupun ibadah khusus. Yang pertama ada wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdah ataupun ibadah umum. Ibadah ghairu mahdah adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi kita melakukan ibadah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah. Jadi tidak ada niat-niat lain yang terselubung dalam melakukan ibadah. Adapun jenis-jenis dari ibadah ghairu mahdah, yang pertama ada berdakwah, ada amar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, ada nahi mungkar, mencegah perbuatan buruk, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong menolong, dan lain-lain sebagainya. Lanjut, kita ada fungsi ibadah. Fungsi ibadah di sini kita ada 4. Poin yang pertama ada untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Jadi Allah menciptakan manusia bukan tanpa alasan, tapi ada alasan tersendiri yaitu untuk beribadah kepadanya. Contohnya seperti kita melakukan sholat, melakukan puasa yang sedang kita laksanakan di bulan suci ini. Poin yang kedua ada mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Jadi antara Tuhan dan hambanya itu mempunyai relasi yang kuat. Tuhan sebagai pencipta dari makhluk semesta di alam bumi ini dan hamba sebagai salah satu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga ada mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Jadi manusia diciptakan bukan tanpa ada kewajiban, tapi juga ada kewajiban khusus nih. Contohnya apa sih teman-teman? Contohnya adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada umat-umatnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Dan poin keempat ada melatih diri untuk disiplin. Jadi saat kita melakukan ibadah, contohnya ibadah sholat, kita akan melakukan hal-hal yang sama di setiap waktu dan setiap harinya. Adapun sholat itu 5 waktu ya teman-teman, dan sehari-hari kita akan melakukan hal-hal itu terus-menerus. Jadi itu yang melatih konsistensi ataupun kedisiplinan. Yang terakhir ada prinsip ibadah. Di sini ada 5 poin. Poin pertama ada hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar banget teman-teman. Jadi hanya Allah Tuhan yang kita sembah. Gitu teman-teman. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Poin kedua tanpa perantara. Jadi saat kita melakukan ibadah itu tiada perantara saat kita ibadah. Saat kita sholat, saat-saat kita puasa. Jadi tiada mediasi ataupun perantara. Jadi hanya hubungannya kita dengan Allah atau bahasa sekarang itu to the point kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya, teman-teman.
Poin ketiga yaitu ada harus ikhlas. Jadi saat kita melaksanakan ibadah, hati kita harus lapang dada, harus ikhlas ya teman-teman. Jadi jangan ada kata sungkan atau berat hati saat melakukan ibadah, karena itu akan berhubungannya dengan amal kita diterima atau tidak, atau ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin keempat, kita ada harus sesuai dengan tuntunan. Jadi setiap ibadah itu sudah mempunyai syariatnya, sudah mempunyai tata caranya. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam melakukan ibadah. Contohnya seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun wudhu. Bahkan wudhu teman-teman itu sudah ada tata caranya, dimulai dari berkumur, membasuh hidung, hingga nanti membasuh kaki teman-teman. Jadi itu udah ada step by stepnya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kelima, kita ada seimbang dengan unsur rohani dan jasmani. Jadi antara rohani dan jasmani itu balance ya teman-teman, ataupun seimbang. Tidak ada menitik beratkan pada satu poin saja teman-teman. Jadi rohani itu berhubungannya dengan kita dengan Tuhan, dengan ibadah, dan jasmani itu berhubungan dengan kebersihan, dengan kesehatan diri kita, keimanan tubuh kita, keimanan diri kita. Gitu ya teman-teman. Nah, hanya itu ya teman-teman, materi dari hakikat ibadah. Jadi itulah materi hakikat ibadah hasil research dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.